Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasan, mahasiswa kelas karyawan Mana dengan NIM 4151911013. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kewirausahaan 2, yaitu adalah perjanjian perdagangan yang terkait ekspor impor antara Indonesia dengan negara-negara di Eropa atau Amerika. Oke, latar belakang. Jadi saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Salah satu masalah utama bagi industri dalam negeri dalam menjajaki pasar internasional adalah lemahnya pemasaran atas produk yang dihasilkan. Dengan adanya krisis keuangan di negara-negara tujuan ekspor Indonesia seperti Eropa, Amerika, Jepang, Tiongkok, dan lainnya, beberapa negara menetapkan kebijakan impor yang bersifat lebih ketat untuk melindungi industri domestiknya. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi daya saing ekspor Indonesia. Untuk itu, perlu dilakukan suatu analisa tentang kebijakan impor di beberapa negara tujuan ekspor Indonesia untuk lebih mengamankan akses pasar ekspor Indonesia. Itu adalah latar belakangnya. Lalu selanjutnya adalah kebijakan impor di negara tujuan ekspor Amerika Serikat. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang Amerika Serikat saja. Pemerintah Federal Amerika Serikat mengesahkan undang-undang yang melarang perdagangan tumbuhan dan produk dari tumbuhan yang berasal dari sumber ilegal, termasuk kayu dan produk kayu. Peraturan baru ini merupakan hasil amandemen atas ketentuan hukum yang berusia 100 tahun yang bernama Lacey Act atau Undang-Undang Lacey, sesuai dengan nama seorang anggota Kongres yang pertama kali mendukungnya. Ini terdapat tabelnya dari tahun 2010 sampai 2015, Januari sampai September. Oke, kita langsung next lagi ke kebijakan impor di negara tujuan ekspor. Untuk mengatasi illegal logging atau pembalakan liar dan perdagangan tumbuhan ilegal lainnya, Lacey Act menetapkan 3 aturan utama. Yang pertama adalah melarang semua perdagangan tumbuhan dan produk dari tumbuhan, sebagai contoh mebel, kertas, dan kayu gergajian, yang berasal dari sumber ilegal dari semua negara bagian di Amerika Serikat serta dari negara luar manapun. Yang kedua adalah mempersyaratkan para importir untuk membuat pernyataan dengan keterangan jelas tentang negara asal panen dan nama spesies untuk semua jenis tumbuhan yang berkandung dalam produk-produk mereka. Yang ketiga adalah menetapkan sanksi hukuman atas pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, termasuk penahanan maupun penyitaan atau pengambil alihan atas barang dan alat angkut, denda, dan lama penjara. Oke. Yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum yang dapat memicu pelanggaran terhadap Lacey Act, dibatasi pada hukum-hukum yang melindungi tumbuhan atau mengatur hal-hal berikut. Yang pertama adalah pencurian tumbuhan. Pengambilan tumbuhan dari kawasan yang secara resmi dilindungi seperti suatu taman nasional atau cagar alam. Pengambilan tumbuhan dari kawasan lindung lainnya yang ditetapkan secara resmi yang diatur oleh hukum dan peraturan suatu negara. Pengambilan tumbuhan tanpa izin yang sah ataupun bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, tidak membayar secara tepat royalti, pajak-pajak atau biaya-biaya yang berkaitan dengan pemanenan, pengangkutan, atau perdagangan tumbuhan tersebut. Dan yang terakhir adalah hukum-hukum yang mengatur ekspor atau pengiriman, misalnya larangan ekspor kayu bulat. Ya, kesimpulannya adalah meskipun Lacey Act berakar dari konsepsi yang sama, yaitu mengurangi permintaan atas kayu yang berasal dari sumber yang ilegal, aturan ini berbeda dengan skema nasional atau sukarela di Uni Eropa atau negara-negara lain. Lacey Act lebih merupakan hukum berbasis fakta ketimbang hukum berbasis dokumen. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya untuk mata kuliah kewirausahaan kedua ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.